Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja, di sini saya mengambil dataset diabetes health indicator yang saya ambil dari Kaggle. Deskripsinya datasetnya. Nah, di sini datasetnya diambil dari survei 293.680. Nah, di sini datasetnya terdapat 21 fitur yang digunakan. Di sini ada diabetes, ada high BP, high kolesterol, terus cek kolesterol, dan beberapa yang lain. Nah, ini ada BMI, perokok atau tidak, stroke atau tidak, riwayat serangan jantung, aktivitas fisik, buah. Nah, ini berapa indikator yang digunakan. Bisa di-download karena saya sudah download. Nah, ini kita dalam prediksi diabetes menggunakan machine learning random forest. Kenapa dipilih random forest? Karena dianggap paling tahan dengan overfitting. Yang pertama kita mengimport beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, nanti ada juga Joblib. Nah, Pandas dan NumPy ini digunakan untuk memanipulasi data tabular dan operasi matematika. Seaborn, Matplotlib kita gunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Sementara Joblib kita gunakan untuk menyimpan model yang sudah kita buat. Ini ya Joblib. Yang kedua, setelah itu kita load datasetnya. Ini perintahnya dengan URL seperti ini. Ini kita menggunakan dataset yang ada di lokal komputer kita. Bisa juga kita ngeload dari Google Drive. Nah, sebentar kita upload terlebih dahulu datanya seperti ini. Kita tunggu sejenak. Nah, setelah berhasil kita ulangi terlebih lagi. Nah, ini untuk menampilkan beberapa info terkait dataset. Ini fitur-fitur yang digunakan. Ada perokok, stroke, heart disease attack, aktivitas fisik, dia mengkonsumsi buah atau tidak, sayuran atau tidak, mengkonsumsi alkohol atau tidak, terus kesehatan mental, kesehatan fisik, terus jenis kelamin, umur, pendidikan, lalu pendapatan. Ini kita lihat statistiknya dari dataset kita. Dari HGP, ini di setiap dataset, di setiap fitur, kita melihat jumlahnya ada berapa, lalu kita hitung rata-ratanya, standarnya, minimalnya, maksimalnya. Lalu mengecek missing value dari data tersebut, dari setiap fitur. Nah, ini kosong semua, jadi data cenderung aman digunakan. Lalu melakukan visualisasi dataset menggunakan Seaborn dan Matplotlib library yang sudah kita
awal kita jelaskan tadi. Nah, ini distribusinya dari target diabetesnya. Nah, nanti akan dijelaskan di belakang. Ini korelasi antar fiturnya. Fitur yang kita gunakan BMI, HEC-BP, HEC kolesterol. Pengaruh atau tidak terhadap seseorang penderita diabetes. Nah, ini korelasinya. Hasil korelasinya, jika BMI tinggi biasanya meningkatkan risiko diabetes. Jika berarti nilai korelasi positif, semakin tinggi BMI, semakin besar kemungkinan diabetes. Nah, HEC-BP dan diabetes. Korelasi positif menunjukkan penderita hipertensi lebih beresiko terkena diabetes. Lalu kolesterol tinggi dan diabetes, korelasinya positif menunjukkan seseorang yang berkolesterol tinggi berkaitan dengan diabetes. Kemungkinan terkena diabetes tinggi. Lalu menentukan fitur dan target. Ini fitur dan target. Lalu melakukan preprocessing data yang berguna untuk membuat model lebih stabil dan mengurangi dominasi fitur tertentu. Lalu kita men-split dataset training dan dataset testing yang digunakan untuk training dan testing. Kita menggunakan data testing sebanyak 20% dari keseluruhan data. Lalu random state-nya kita gunakan 42. Lalu kita latih machine learning-nya. Kita menggunakan random forest. Nah, ini estimator 100 jumlah decision tree-nya, yang max depth 10 kedalaman tree-nya. Lalu kita minimal data split-nya kita isi 5, minimal data leaf-nya kita isi 2. Lalu kita latih modelnya. Ini beberapa keunggulan dari random forest: akurasi tinggi, tahan overfitting, cocok untuk dataset besar. Kita lakukan testing modelnya. Lalu kita lakukan evaluasi dari model yang kita gunakan. Apakah akurasinya tinggi? Ya, ini akurasinya sebesar 84%. Lalu kita lihat presisinya. Nah, presisinya 80% kesesuaiannya. Lalu ada recall juga. Ini recall 84%. F1 score-nya 79%. Ini ada report dari klasifikasi tadi, penilaian tadi. Nah, ini confusion metric-nya. True positif nih prediksi bahwa true benar penderita mendapat diabetes dan hasilnya juga benar. Lalu ada true negatif, lalu ada false positif dan juga ada false negatif. Menampilkan perbandingan aktual dan prediksinya.
Sejauh ini masih tidak ada perbedaan, masih klop. Ini kita mencoba testing ketika ada data baru, lalu dimasukkan bagaimana prediksinya. Lalu scaling data baru, prediksi pasien baru. Nanti untuk prediksi pasien baru kita tampilkan menggunakan Streamlit yang sudah kita buat. Nanti kita tampilkan. Nah, ini Joblib digunakan untuk menyimpan model yang sudah kita buat, nanti tersimpan ketika sewaktu-waktu dibuat lagi menjadi agar lebih mudah digunakan. Nah, ini. Lalu kita coba aplikasi Streamlit-nya yang sudah kita buat. Kita jalankan melalui terminal. Pada awal nanti ketika akan menjalankan kita disuruh untuk menginstal beberapa library yang kita gunakan seperti kita jelaskan awal tadi, ada Matplotlib, ada NumPy, ada Pandas dan lain-lain. Kita disuruh menginstal terlebih dahulu, tetapi ini karena saya sudah menginstal jadi langsung ke menjalankan aplikasi Streamlit-nya. Jalankan. Butuh waktu beberapa saat untuk mendeploy aplikasinya sesuai dengan kemampuan dari device masing-masing.
Nah, di sini aplikasinya sudah berhasil kita jalankan, kita isi untuk data pasien terbarunya untuk melakukan percobaan. Kita isi bagaimana tekanan darah tingginya, apakah dia punya riwayat tekanan darah tinggi, ya atau tidak. Ada kolesterol, bagaimana dia punya riwayat kolesterol tinggi atau tidak. Lalu bagaimana pengecekan kolesterolnya, apakah sering dilakukan atau tidak. Nah, ini berat BMI-nya, bisa perhitungannya, bisa cek sendiri-sendiri, kilogram per meter perseginya. Lalu apakah pasien seorang perokok aktif atau tidak. Lalu bagaimana seorang pasien apakah mempunyai riwayat stroke. Lalu selanjutnya apakah seorang pasien mempunyai penyakit jantung. Lalu apakah seorang pasien melakukan aktivitas fisik. Lalu seorang pasien apakah sering mengkonsumsi buah-buahan, lalu mengkonsumsi sayur-sayuran, lalu mengkonsumsi alkohol berat, ya atau tidak. Lalu bagaimana seorang pasien ini punya akses kesehatan, ya atau tidak. Terus apakah seorang pasien terkendala untuk pergi berobat karena biaya, ya atau tidak. Di sini ada kesehatan umum. Kesehatan umum di sini saya memberikan nilai value 1 sampai 5. Untuk 1 sampai 5-nya ini kita kategorikan 1 sangat baik, 2 baik sekali, 3 baik, 4 kurang baik, 5 buruk. Nah, kita isi, dan kita drag ke kanan dan ke kiri. Lalu kesehatan mental bisa kita isi. Ini nilai value-nya 0 sampai 30. Di sini kita masih kesehatan mental 0 tidak ada gangguan mental, 15 gangguan mental selama 15 hari, 30 gangguan mental setiap hari. Lalu di sini ada kesehatan fisik sama, kita isi nilainya 0 sampai 30, yaitu 0 tidak ada gangguan fisik, 10 sakit selama 10 hari, 30 sakit selama setiap hari. Lalu kita isi apakah seorang pasien tersebut kesulitan berjalan atau tidak, lalu jenis kelamin dari pasien perempuan atau laki-laki bisa dipilih. Usia, nah ini kita kategorikan menjadi 13 kategori sesuai dengan yang di sini dari datasetnya. Nah, nilainya 1 sampai 13, rentang umurnya seperti ini. Lalu ada pendidikan. Pendidikan nilainya 1 sampai 6. 1 ini hanya SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 1 tidak sekolah, 2 hanya lulusan SD, 3 lulusan SMP, 4 lulusan SMA, 5 sudah menginjak universitas, 6 lulusan dari universitas. Lalu selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan kita kategorikan per tahun, pendapatan selama setahun kita kategorikan menjadi 8. Ini kategorinya, pendapatan per income-nya. Kita standarnya menggunakan dolar karena sesuai dengan dataset yang kita gunakan. Lalu klik prediksi resiko diabetes. Nah, dari data yang kita masukkan, mesin menjawab bahwa pasien tidak terkena diabetes. Kemungkinan tidak terkena yaitu 96,55%. Hasil prediksi detailnya seperti ini. Prediksi tidak terkena diabetes 96,55%. Prediksi terkena diabetes tipe 1 0,86. Prediksi terkena diabetes tipe 2 2,59. Interpretasi resikonya resiko rendah dari terkena diabetes. Tapi juga kita
ngasih saran untuk tetap jaga pola hidup sehat. Ini visualisasinya. Nah, sementara itu yang bisa kita sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk aplikasi Streamlit nanti saya lampirkan di laporan berupa link GitHub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.